Selamat datang di Arena Argumen. Malam ini kita membahas apakah Indonesia perlu memperluas instalasi seni terumbu karang bawah laut yang dikelola NGO sebagai alat pendidikan pemilih untuk ratusan tahun ke depan. Isunya sederhana tapi berdampak panjang. Seni bawah laut bukan sekadar spot wisata, melainkan medium untuk menanamkan pilihan kebijakan pro-laut pada generasi muda. Tim progresif berada di pihak afirmatif, mereka menilai karya seni terumbu karang dapat membentuk literasi ekologi dan keputusan di bilik suara, sedangkan tim konservatif menolak, mereka khawatir soal politisasi seni, biaya, dan tata kelola. Atur napas, kita jernihkan pikiran dan mulai dari pernyataan pembuka pihak afirmatif. Kepada pemimpin tim afirmatif, silakan sampaikan argumen utama Anda secara ringkas, kuat, dan jelas. Kami mendukung perluasan seni terumbu karang yang kurasinya dipegang NGO, karena itu sarana pendidikan pemilih yang konkret, menyentuh emosi, dan menyiapkan keputusan pro-laut hingga berabad-abad. Bayangkan anak SMA menyelam, melihat patung yang menceritakan kisah nelayan, badai, dan karang yang pulih, lalu ia menghubungkan pengalaman itu dengan kebijakan yang akan ia pilih saat berusia 18. Kekuatan argumen pertama adalah kedekatan. Pemilih muda sulit tersentuh oleh angka kering, namun mudah tergerak oleh narasi yang bisa disentuh, dilihat, dan diceritakan ulang. Kedua, seni bawah laut memberi waktu panjang untuk belajar. Karya itu tidak selesai dalam satu musim kampanye. Ia hidup bersama komunitas pesisir, dan menjadi buku pelajaran yang selalu terbuka. Ketiga, instalasi yang dirancang dengan logika ekologis sekaligus estetika akan berfungsi ganda, menjadi substrat restorasi karang dan laboratorium publik untuk memahami kebijakan pesisir. Jika pemilih melihat karang muda menempel di struktur seni, mereka paham mengapa regulasi alat tangkap, zona konservasi, dan pengelolaan wisata penting untuk keseimbangan ekonomi lokal. Keempat, NGO memiliki jaringan relawan, universitas, dan komunitas penyelam, sehingga program kurikulum lapangan, tur edukasi, serta lokakarya dapat berjalan lintas kota, pulau, dan generasi. Kita tidak butuh ceramah panjang, satu pengalaman menyelam yang terkurasi baik bisa menggeser preferensi kebijakan lebih kuat daripada 100 poster di jalan. Kelima, efektivitas biaya jangka panjang masuk akal, struktur seni yang tahan korosi dan dirawat komunitas akan menjadi media edukasi berulang, berbeda dari iklan politik yang sekali tayang lalu hilang. Transparansi bisa dijamin, papan informasi digital dan laporan terbuka menjelaskan donasi, perawatan, dan dampak ekologis serta sosial, sehingga publik dapat mengaudit dengan mata mereka sendiri. Keenam, dimensi budaya tidak boleh diabaikan. Seni maritim Nusantara kaya simbol, dan memadukannya dengan ilmu kelautan menciptakan identitas yang membuat pemilih bangga saat memilih kebijakan pro-laut. Ketika kebanggaan budaya bertemu bukti ilmiah, pilihan di kertas suara berubah dari sekadar janji kampanye menjadi komitmen antar generasi. Resiko politisasi bisa diatasi dengan pedoman kurasi non-partisan, Dewan Etik Lintas Kampus, dan larangan logo partai di situs instalasi. Justru dengan rambu yang jelas, seni menjadi arena belajar demokrasi yang bersih, di mana ide diuji, bukan identitas partisan. Pada akhirnya, pemilih yang pernah menyentuh laut dengan inderanya, cenderung memilih kebijakan yang menjaga masa depan pesisir, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan. Itulah alasan kami, karena masa depan yang panjang perlu medium yang juga panjang napasnya, dan seni bawah laut adalah bahasa yang tidak mudah dilupakan. Terima kasih tim afirmatif, argumen disampaikan dengan padat, kini giliran tim konservatif untuk mengajukan pernyataan pembuka. Kepada pemimpin tim konservatif, silahkan ajukan posisi Anda, fokus pada kejelasan, tata kelola, dan konsekuensi kebijakan. Kami menolak, bukan karena anti laut, melainkan karena pendidikan pemilih seharusnya netral, terukur, dan tidak bergantung pada medium seni yang mudah diselewengkan menjadi alat kampanye terselubung. Kita bicara tentang pilihan di kotak suara, bukan kurasi galeri. Ada garis tipis antara edukasi dan propaganda, dan garis itu kabur ketika narasi ditambatkan pada patung serta instalasi. Argumen pertama, akuntabilitas. Siapa yang mengendalikan pesan, siapa yang menentukan tema, dan bagaimana mencegah bias. NGO berbeda-beda kapasitasnya, pedoman non-partisan di atas kertas tidak menjamin praktek di lapangan.
Kedua, biaya kesempatan. Setiap rupiah untuk instalasi adalah rupiah yang tidak masuk ke laboratorium sekolah, beasiswa maritim, atau pelatihan guru yang bisa menjangkau jutaan siswa tanpa menyelam. Ketiga, ekologi bukan panggung. Struktur yang salah desain dapat mengubah perilaku satwa, memicu kerumunan wisatawan di zona sensitif, dan meningkatkan risiko kerusakan karang oleh sirip dan jangkar. Keempat, ketahanan jangka panjang itu rapuh, korosi, badai, dan vandalisme bisa mengubah karya menjadi rongsokan, lalu siapa yang menanggung ongkos bongkar dan restorasi? Kelima, pendidikan pemilih mestinya bertumpu pada kurikulum kewarganegaraan, debat publik, dan data terbuka, bukan pada pengalaman estetis yang interpretasinya liar dan sulit diukur dampaknya. Keenam, komunitas pesisir butuh infrastruktur nyata, cold storage, perbaikan dermaga, pengelolaan sampah, dan akses pasar, bukan patung yang indah namun tidak menjawab harga ikan hari ini. Ketujuh, jika tujuan adalah non-partisan, mengapa harus mengaitkannya dengan pilihan kebijakan tertentu? Bukankah itu sudah mengarahkan preferensi politik, sebuah konflik kepentingan yang melekat? Kedelapan, ada alternatif yang lebih aman, pusat sains kelautan yang inklusif, simulasi kebijakan melalui permainan peran di sekolah, dan tur virtual yang menjangkau daratan, tanpa resiko ekologi atau bias kurasi. Pada intinya, kami ingin pemilih paham isu, namun keputusan politik harus lahir dari penalaran yang jernih dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari pesona instalasi yang menggugah rasa. Jika demokrasi adalah ruang sunyi antara hati dan kertas suara, jangan kita mengisinya dengan gema patung yang bisa memantulkan kepentingan siapapun yang paling keras suaranya. Terima kasih tim konservatif, kedua posisi telah meletakkan fondasi perdebatan, kita akan masuk ke sesi bantahan setelah ini, tetap fokus pada data, dampak dan prinsip demokrasi yang sehat. Kita lanjut, giliran tim afirmatif mengambil kesempatan untuk menyerang dengan fokus pada bukti lapangan dan konsekuensi kebijakan. Kalau pendidikan pemilih harus menyentuh akal dan rasa, maka pengalaman menyelam yang terkurasi oleh NGO menjadi jangkar memori yang membuat janji kampanye yang kosong terasa hambar, sehingga pilihan pro-laut menjadi rasional sekaligus bermakna. Terima kasih, kini kesempatan kepada tim konservatif untuk memberikan sanggahan terarah. Argumen pengalaman personal itu rapuh, karena generalisasi dari penyelam muda di lokasi wisata kejutaan pemilih di daratan akan melahirkan bias seleksi yang besar dan keputusan yang tidak representatif. Baik, masih di tim konservatif, silahkan melancarkan serangan yang tajam dan spesifik. Jika instalasi seni ditautkan dengan pilihan di bilik suara, maka setiap kurator pada dasarnya memegang megafon politik tanpa mandat publik, dan itu membuka pintu bagi agenda yang tidak pernah diuji melalui mekanisme negara. Kembali ke tim afirmatif, mohon pertahanan singkat namun jelas. Kami menangkis dengan menyatakan bahwa kurasi non-partisan, pelabelan transparan, dan pelibatan universitas serta komunitas penyelam menghadirkan mekanisme akuntabilitas sosial yang efektif dan dapat diaudit kapan saja. Tim konservatif dipersilakan melanjutkan dengan dua pembicara, pemimpin dan pendukung, lakukan serangan berpasangan yang rapi. Kami mempertanyakan kejelasan tujuan, sebab istilah pendidikan pemilih sering menjadi bungkus yang melegitimasi persuasi kebijakan tertentu, sehingga batas etiknya harus ditegaskan lebih dulu sebelum ekspansi apapun. Mendukung itu, kami menunjukkan alternatif berbiaya lebih rendah, seperti modul kewarganegaraan berbasis data terbuka, dan simulasi keputusan publik di sekolah, yang jangkauannya lebih luas tanpa risiko gangguan ekologi. Cukup, serangannya jelas, sekarang kami memberi ruang kepada pihak afirmatif untuk serangan balasan berpasangan yang terstruktur. Kami memimpin dengan menegaskan bahwa seni bawah laut bukan megafon partisan, melainkan laboratorium demokrasi yang menempatkan warga di hadapan bukti ekologis yang hidup, sehingga preferensi kebijakan lahir dari kedekatan dengan kenyataan. Saya menekankan metrik yang bisa dilacak seperti jumlah transplantasi karang yang bertahan, frekuensi kunjungan sekolah, dan perubahan sikap pemilih muda yang diukur melalui survei longitudinal, sehingga program ini tidak mengambang di awan narasi. Baik, saatnya menahan laju pihak afirmatif dan memberikan gilirannya kepada pihak konservatif untuk menyampaikan pembelaan dua pembicara. Sebagai penjawab, kami tegaskan bahwa metrik kunjungan tidak identik dengan kualitas deliberasi, sebab daya tarik wisata bisa menaikkan angka tanpa memastikan nalar kebijakan yang matang. Sebagai penantang, kami bertanya balik,
siapa yang menjamin tidak ada sponsor berkepentingan memasukkan narasi halus melalui karya yang sulit dibaca awam? Dan apakah larangan logo partai cukup untuk menutup celah yang kreatif? Kembali ke pihak afirmatif, mohon pertahanan dua pembicara, satu menjawab, satu menguliti titik lemah lawan, tanpa keluar dari substansi. Menjawab pertanyaan tentang sponsor, kami mendesain payung tata kelola yang mewajibkan daftar donatur, audit independen, dan kanal pengaduan publik, sehingga intervensi berkepentingan dapat dilihat dan dihentikan. Saya menunjuk titik lemah utama, yaitu asumsi bahwa sekolah dan data terbuka cukup, padahal literasi kelautan rendah di banyak daerah daratan, sehingga pengalaman multisensori menjadi jembatan agar data berbicara dan tidak sekadar lewat. Kini kita menuju jeda evaluasi. Para juri kami minta penilaian tengah, sebutkan sementara berpihak kemana, apa kekuatan tim itu, apa kelemahan tim lawannya, dan beri motivasi untuk keduanya. Saat ini aku cenderung ke tim afirmatif karena keberanian merajut sains, budaya, dan demokrasi, sementara kelemahan tim konservatif adalah terlalu bergantung pada instrumen konvensional yang tidak selalu menyentuh ruang rasa pemilih muda. Teruskan eksplorasi, namun presisikan ukuran dampak agar puitis tidak menutupi bukti. Sementara ini aku condong ke tim konservatif yang disiplin menyoal akuntabilitas dan resiko ekologis, sedangkan titik lemah tim afirmatif adalah optimisme tata kelola yang belum diuji dalam skala luas. Tetaplah tajam menghitung biaya permanfaat dan jangan alergi pada audit keras. Aku setengah langkah ke pihak afirmatif karena potensi warisan budaya jangka panjangnya, tetapi kelemahan lawannya bukan hal kecil karena pengawasan publik atas narasi itu bisa bocor, jadi keduanya ku minta menaikkan standar bukti dan menunjukkan bagaimana publik dapat mengambil alih bila kurator lalai. Kita memasuki ronde kedua, harap lahirkan sudut pandang baru, dan peluang pertama jatuh kepada tim konservatif untuk menyerang. Sudut baru kami adalah keadilan akses, karena tidak semua sekolah mampu membawa siswa ke laut, sehingga strategi yang mengandalkan pengalaman menyelam berpotensi memperdalam kesenjangan partisipasi politik antara pesisir dan daratan. Silahkan tim afirmatif menanggapi dengan pertahanan yang fokus pada inklusi dan pemerataan. Pertahanan kami menekankan replikasi melalui pusat pengalaman mobile, tur virtual berdefinisi tinggi, dan kolaborasi kolam selam kota, sehingga siswa di dataran tinggi pun memperoleh paparan yang serupa dan tidak tersisih. Kesempatan serangan berikutnya tetap di pihak afirmatif, gunakan pijakan argumen yang baru. Kami menyerang dengan gagasan kredit warga untuk aksi pro laut yang terhubung ke instalasi edukatif, sehingga perilaku sehari-hari seperti pengurangan sampah plastik dan pelaporan pelanggaran zonasi memperoleh insentif yang nyata dan membentuk kebiasaan sebelum hari pemungutan suara. Kembali ke kubu konservatif untuk pertahanan tunggal yang ringkas. Kami bertahan dengan mengingatkan bahwa insentif kerap mengundang perilaku strategis yang sempit, sehingga perubahan kebiasaan harus dijaga dengan norma sosial dan penegakan hukum, bukan semata poin dan hadiah. Tim afirmatif dipersilakan melancarkan serangan berpasangan dengan pemimpin dan pendukung, jangan lupa bukti dan rencana kerja. Sebagai pemimpin, saya menawarkan protokol kurikulum lintas pulau yang menghubungkan instalasi seni terumbu dengan tugas proyek sekolah, publikasi data karang, dan forum pilihan kebijakan lokal, sehingga pembelajaran bertaut dengan keputusan. Sebagai pendukung, saya memaparkan matriks evaluasi yang mencakup ketahanan struktur, ketersediaan pemandu bersertifikat, pelibatan nelayan, serta indikator literasi kebijakan yang diukur sebelum dan sesudah kunjungan edukatif. Sekarang gilirannya tim konservatif untuk serangan ganda, tetap sistematis dan tajam. Sebagai pemimpin, aku menyoroti resiko efek bandwagon ketika karya yang populer membuat satu narasi tampak sebagai satu-satunya kebenaran, sehingga deliberasi substansial tenggelam di balik sensasi visual. Sebagai pendukung, aku menunjukkan tantangan pemeliharaan yang berat pada iklim ekstrim dan korosi. Karena bila struktur rusak maka pesan publik juga runtuh dan biaya penanganan akan mencederai kepercayaan warga. Baik, serangannya padat, namun saat ini harus kami hentikan untuk memberi waktu bagi pihak afirmatif menyampaikan pembelaan berpasangan, satu menjawab, satu balik menekan dengan pertanyaan yang menguji. Menjawab soal bandwagon, kami membangun galeri narasi yang beragam dari komunitas lokal dengan sesi diskusi terbuka yang mewajibkan paparan kontra, sehingga popularitas tidak menyingkirkan pluralitas gagasan. Sebagai penekan, saya bertanya kepada lawan apakah mereka bersedia mendukung miniatur instalasi edukatif di sekolah darat yang dipimpin sains, jika masalahnya akses dan korosi,
sebab menolak semua bentuk seni berarti mengabaikan jembatan kognitif yang sudah terbukti di banyak disiplin. Sesi kembali ke pihak konservatif untuk pembelaan ganda, satu menjawab tenang, satu menunjukkan titik lemah lawan dengan lugas. Menjawab, kami bersedia mendukung bentuk edukasi yang terstandar di darat dengan pengawasan akademik ketat, namun kami tetap menolak pengaitan langsung antara karya dan ajakan memilih kebijakan tertentu di ruang publik. Menunjukkan titik lemah, kami melihat tim afirmatif cenderung menyelesaikan dilema etik melalui pedoman yang indah di atas kertas, padahal konflik kepentingan di dunia nyata sering bersembunyi di kontrak perawatan dan lisensi wisata. Kita kembali ke pihak afirmatif untuk menyerang satu pembicara, manfaatkan sudut inovasi pembiayaan dan keterlibatan warga. Serangan kami mengusulkan skema dana perwalian publik yang dikelola komunitas dengan audit digital terbuka sehingga biaya perawatan tidak bergantung pada sponsor besar dan warga memiliki hak veto terhadap konten yang menyimpang. Saat ini, giliran pihak konservatif bertahan satu pembicara, mohon ringkas, dan menyasar inti. Pertahanan kami adalah prioritas kebijakan karena dana perwalian yang kuat seharusnya diarahkan ke riset adaptasi pesisir, penguatan koperasi nelayan, dan pengawasan penegakan kawasan, bukan ke pemasangan simbol yang efeknya sulit diukur pada tingkat suara. Serangan tunggal kembali ke pihak afirmatif, fokus pada efek jangka panjang terhadap literasi kebijakan generasi baru. Kami menekankan jejak ingatan yang panjang, sebab generasi yang berinteraksi langsung dengan ekosistem cenderung menyimpan skema mental kebijakan yang lebih stabil, sehingga pilihan pro laut tidak mudah terguncang oleh disinformasi musiman. Sekarang kesempatan bertahan satu pembicara untuk pihak konservatif, sampaikan keberatan yang belum terjawab. Keberatan kami menyasar ilusi stabilitas memori, karena kesan yang kuat bisa memudar tanpa pengulangan yang terstruktur, dan sekolah serta media publik yang independen lebih cocok membangun ritme penguatan pengetahuan. Kita beralih ke serangan berpasangan dari pihak afirmatif, pastikan ada contoh implementasi dan pengendalian risiko. Sebagai pemimpin, saya ajukan model tahap demi tahap mulai dari uji coba kecil di 3 kabupaten, pelibatan nelayan sebagai pemandu cerita, hingga integrasi ke debat kebijakan lokal dengan moderator akademik. Sebagai pendukung, saya uraikan kendali resiko melalui zonasi ketat, batas pengunjung harian, sertifikasi penyelam, dan sistem tiket komunitas yang memulihkan biaya, sehingga keamanan ekologi dan keadilan akses berjalan bersamaan. Gantian, tim konservatif menyampaikan serangan ganda berikutnya, mohon beri tekanan pada aspek hukum dan tata kelola. Sebagai pemimpin, saya soroti kekosongan aturan yang menempatkan instalasi seni antara infrastruktur pariwisata dan sarana pendidikan, sehingga tanggung jawab hukum saat terjadi kerusakan menjadi kabur. Sebagai pendukung, saya tambahkan bahwa persetujuan masyarakat adat dan nelayan tradisional harus eksplisit, karena tanpa itu, instalasi apapun rawan dianggap kolonisasi simbolik atas ruang hidup yang telah dijaga turun-temurun. Serangan dihentikan, saatnya pihak afirmatif bertahan berpasangan, satu menjawab, satu menantang balik secara sopan namun tegas. Menjawab soal rezim hukum, kami mengusulkan kategori sarana edukasi ekologi publik dengan standar perizinan yang menyatukan keselamatan, dampak lingkungan, dan etika kurasi, sehingga akuntabilitas memiliki alamat yang jelas. Sebagai penantang, saya meminta pihak konservatif mengakui bahwa tanpa inovasi kategori hukum kita terus mendorong isu laut ke pinggir kurikulum, padahal ancaman terhadap pesisir menuntut bahasa kebijakan yang bisa dipelajari warga melalui pengalaman yang kuat. Kembali kepada pihak konservatif untuk pertahanan ganda, satu menjawab rinci, satu menggarisbawahi titik lemah lawan yang paling berisiko. Menjawab, kami mengakui perlunya inovasi, tetapi kami menuntut moratorium ekspansi sampai ada bukti kuat bahwa program tidak menggeser prioritas pembangunan pesisir yang lebih mendesak dan tidak menciptakan pasar narasi yang sulit diatur. Menggarisbawahi titik lemah, kami melihat pihak afirmatif bergantung pada relawan dan antusiasme awal yang sering kali menurun seiring waktu, sehingga keberlanjutan operasional menjadi tanda tanya besar. Baik, kita menuju segmen singkat serangan satu pembicara dari tim afirmatif untuk menutup momentum ronde ini. Saya serang dengan menekankan kontrak sosial yang diikat melalui keanggotaan warga pada program, di mana hak suara komunitas menentukan tema, lokasi, dan evaluasi, sehingga antusiasme berubah menjadi struktur partisipasi yang tahan waktu. Pertahanan singkat satu pembicara dari pihak konservatif, arahkan pada efektivitas kebijakan.
Pertahanan kami menyatakan bahwa efektivitas akan lebih tinggi bila energi partisipasi diarahkan ke forum musyawarah kebijakan berbasis data yang mengikat keputusan anggaran, bukan ke konten estetis yang hasil politiknya tidak pasti. Kita masuk ke putaran penekanan akhir segmen ini, tim konservatif dipersilahkan mengajukan serangan ganda terakhir yang ringkas dan berbobot. Sebagai pemimpin, aku menegaskan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan jarak wajar antara ruang persuasi dan ruang pemungutan, sehingga instalasi yang memandu pilihan kebijakan berisiko merusak garis itu. Sebagai pendukung, aku menambahkan bahwa ketergantungan pada daya tarik visual mengundang kompetisi simbol, dan itu dapat meminggirkan suara komunitas yang tuturannya sunyi, tetapi kebijaksanaannya dalam. Sekarang pihak afirmatif mengambil giliran pembelaan ganda penutup segmen, mohon jawab terang dan tunjukkan celah lawan tanpa menyerang pribadi. Menjawab, kami memastikan jarak wajar itu melalui larangan kampanye, larangan ikon kandidat, dan fokus tunggal pada pemahaman isu, sehingga ruang seni menjadi kelas warga, bukan panggung partai. Menunjukkan celah lawan, kami melihat pendekatan lawan kerap menyamakan kehati-hatian dengan penundaan abadi, padahal generasi yang tumbuh tanpa literasi laut hari ini akan memilih masa depan pesisir yang rapuh besok. Sebelum kita tutup bagian ini, saya beri satu kesempatan lagi kepada pihak konservatif untuk pembelaan ganda, yang mengikat, tetap menjawab inti, dan tekankan kelemahan lawan secara konstruktif. Sebagai penjawab, kami mengikat posisi pada syarat uji acak terkontrol terhadap literasi kebijakan dan partisipasi, sehingga bukti kausal benar-benar kokoh sebelum skala diperluas. Sebagai penunjuk kelemahan, kami tekankan resiko penguncian biaya perawatan jangka panjang yang bisa menyedot dana komunitas ketika euforia mereda, sehingga tanggung jawab fiskal harus menjadi pagar pertama. Terima kasih kedua tim, dinamika berjalan intens dan tetap terukur. Kita akan melanjutkan sesi setelah jeda singkat dengan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat diuji dan diawasi publik. Sebelum kita masuk ke penutup, adakah sudut lain yang belum tersentuh, atau poin yang masih menggantung dari kedua tim? Ada satu hal krusial, yaitu bagaimana pengalaman langsung di laut membangun empati kebijakan yang tidak bisa digantikan oleh brosur, dan itu memengaruhi kualitas keputusan warga di hari pemungutan suara. Saya menilai ada hal yang terlewat, yaitu perlunya garis pemisah yang lebih tegas antara pendidikan isu dan pengarah preferensi kebijakan, karena keduanya memiliki implikasi etik yang berbeda. Baik, kita buka sesi diskusi bebas dengan tempo cepat dan tetap tertib, dimulai dari pihak afirmatif. Jika warga belajar di ruang yang jujur dan transparan, maka lahirnya preferensi kebijakan bukan manipulasi, melainkan buah pemahaman yang ditumbuhkan bersama. Masalahnya bukan pada jujur atau tidak, melainkan pada desain yang dapat mendorong satu narasi tampak lebih sahih ketimbang alternatif yang setara relevansinya. Narasi apapun yang kami bawa akan diikat oleh data ekologi setempat, audit independen, dan kontra-argumen yang wajib hadir, sehingga pluralitas tetap terjaga. Pluralitas di air butuh kapasitas baca yang tinggi, dan itu membuat warga yang kurang akses berpotensi menjadi penonton, bukan peserta deliberasi. Justru karena itu kami menambah kanal darat seperti tur virtual di sekolah dan pusat komunitas, agar diskusi tidak tersandera oleh kedalaman laut. Tur virtual tanpa pengawasan kurikulum berisiko menyeleweng menjadi promosi, sehingga standar nasional harus lebih dulu tersedia. Standar dapat lahir dari kolaborasi kementerian, universitas, dan komunitas pesisir, sementara pilot yang kecil memberi data untuk menyusun standar itu secara realistis. Pilot kecil yang menyentuh simbol bersama tetap dapat membentuk preferensi secara luas melalui media, sehingga kehati-hatian harus menjadi pagar pertama. Kehati-hatian adalah pagar, tetapi pagar yang terlalu tinggi menjadikan halaman kosong, dan anak-anak tak pernah belajar berlari. Kita tidak sedang membangun taman bermain, kita sedang menata demokrasi, dan demokrasi butuh bukti kausal, bukan langkah yang seksi namun sulit diukur. Bukti kausal bisa dibangun lewat survei longitudinal, pengukuran literasi kebijakan, dan pelacakan perilaku suara di tingkat komunitas yang mendapatkan intervensi versus kontrol. Pengukuran seperti itu memerlukan privasi, persetujuan, dan biaya. Dan ketika anggarannya terbatas, prioritas seharusnya jatuh pada layanan dasar pesisir. Layanan dasar tidak kami abaikan, bahkan instalasi dapat memobilisasi dana komunitas dan pariwisata untuk menopang cold storage,
perbaikan dermaga, dan pendidikan nelayan muda. Bila itu terjadi, maka timbul konflik peran antara seni sebagai media edukasi dan seni sebagai mesin ekonomi, dan konflik itu rawan menggeser tujuan awal. Tujuan tetap dijaga melalui perjanjian komunitas yang menetapkan porsi dana untuk edukasi, perawatan, dan kebutuhan pesisir dengan veto warga bila porsi dilanggar. Veto warga memerlukan literasi proses yang tinggi, dan di banyak desa pesisir, suara paling keras sering memenangkan rapat meski tidak paling bijak. Karena itu, moderator independen dari kampus dan lembaga adat dihadirkan, sehingga rapat tidak ditentukan oleh volume suara melainkan argumen. Bahkan dengan moderator, simbol yang indah tetap berkuasa di ruang imajinasi, dan itu kekuatan yang bahkan data terbaik sulit imbangi. Maka kami menambal dengan praktek kritis, yaitu mengajarkan cara membantah karya sendiri di lokakarya, agar warga terbiasa melihat celah bukan hanya terpikat. Kebiasaan kritis patut diapresiasi, namun kedalaman kritis publik adalah hasil dari jam belajar panjang yang lebih konsisten di sekolah, bukan dari kunjungan berkala ke instalasi. Instalasi bukan pengganti sekolah, ia pengungkit yang membuat pelajaran sekolah melekat, dan itu penting di era perhatian yang terfragmentasi. Pengungkit yang indah sekaligus mahal mengharuskan kita menimbang trade-off, karena setiap rupiah untuk seni adalah rupiah yang tidak masuk ke buku, gaji guru, dan pengawasan lapangan. Kita bisa mendesain pembiayaan campuran dengan dana perwalian publik dan kontribusi wisata, sehingga beban pajak tidak memikul seluruhnya. Kontribusi wisata mendorong komodifikasi, dan komodifikasi memanggil agenda pasar yang tidak selalu searah dengan pendidikan warga. Agenda pasar dapat dipagari dengan lisensi yang mensyaratkan kurikulum edukatif, kuota pelajar, dan jam bebas komersial, sehingga profit tidak menggusur misi. Selama ruang itu berada di laut yang rapuh, resiko ekologinya tetap tinggi, dan kita tidak memiliki kemewahan untuk gagal 2 kali. Itu sebabnya kami memulai di lokasi yang sudah terdegradasi untuk pemulihan karang, bukan di spot murni, sambil mengatur batas kunjungan dan sertifikasi ketat. Bila demikian, tolong jawab siapa pemegang tanggung jawab hukum terakhir saat terjadi kerusakan tidak terduga yang menimpa nelayan atau wisatawan. Tanggung jawab hukum berada pada entitas pengelola publik yang berizin khusus dengan polis asuransi wajib, audit keselamatan, dan laporan insiden yang terbuka. Jawaban itu terdengar rapi, tetapi pengalaman lapangan menunjukkan implementasi rapi adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Kebiasaan dibentuk oleh standar dan pengawasan warga, dan kami membangun dashboard publik real-time agar warga bisa melihat data kunjungan, kondisi, dan perbaikan. Dashboard tidak mengubah fakta bahwa pesan seni licin, dan licin adalah lawan dari akuntabilitas pesan. Kelicinan kami ikat dengan teks kuratorial yang eksplisit tentang tujuan edukasi, rujukan literatur, dan kewajiban menyertakan kontra-argumen di setiap tur. Kalimat eksplisit tidak meniadakan efek bawah sadar yang ditimbulkan oleh komposisi visual, warna, dan penempatan. Efek bawah sadar juga hadir di brosur, mural kota, dan museum, namun kita tidak menutup semua itu, melainkan mengajari warga membaca simbol secara sadar. Mengajari membaca simbol adalah mandat sekolah dan keluarga, sehingga beban tambahan kepada laut adalah pilihan yang tidak perlu. Mandat sekolah dan keluarga diperkuat ketika pengalaman konkret menyediakan konteks, sebab konteks adalah guru yang tidak bosan. Kita telah melewati batas waktu, jadi saya minta moderator menutup sesi bebas dan mengarahkan ke penutup yang lebih terstruktur. Baik, saya akhiri diskusi bebas yang sangat intens ini, dan sekarang saya minta pihak afirmatif menyampaikan pernyataan penutup, 2 pembicara dengan peran jelas, ringkas namun menyeluruh. Kami merangkum fakta kunci, yaitu instalasi seni terumbu adalah media edukasi non-partisan yang disanggap pedoman ketat, memberi fungsi ganda sebagai substrat pemulihan karang dan kelas warga yang hidup. Kami memohon kepada juri melihat bahwa bahasa seni yang jujur dapat menyalakan imajinasi politik yang bertanggung jawab, sehingga pemilih muda memilih kebijakan pro-laut bukan karena slogan, melainkan karena pengalaman yang menuntut akal budi. Data yang kami ajukan meliputi desain evaluasi, mekanisme audit, dan skema akses yang adil, sehingga argumen inklusi, akuntabilitas, dan dampak dapat diuji secara publik. Kami meminta kepercayaan bukan untuk melakukan ekspansi liar, melainkan untuk memulai langkah yang kecil namun terukur,
agar setiap generasi dapat mengunjungi ruang belajar yang menumbuhkan kecintaan yang matang pada laut. Terima kasih, kini saya minta pihak konservatif menyampaikan pernyataan penutup. Dua pembicara dengan peran serupa. Kami merangkum bahwa pendidikan pemilih harus menjaga jarak dari perangkat persuasi estetis, sebab garis tipis itu menentukan kesehatan demokrasi, sementara prioritas anggaran pesisir menuntut kepastian manfaat yang terukur. Kami mengajak juri memihak kehati-hatian yang berbelas kasih, karena laut butuh perlindungan, tetapi demokrasi juga butuh warganya dilatih dengan data, kurikulum, dan forum yang menuntun nalar, bukan rasa yang dapat dikemas. Kami tidak menutup seni, kami menunda ekspansinya sampai bukti kausal yang keras hadir dan sampai rezim hukum, pembiayaan, serta akses setara siap mengawalnya. Kami meminta penilaian yang memikirkan efek jangka panjang ketika euforia mereda, sebab warisan terbaik untuk generasi depan adalah institusi yang jujur, bukan janji yang bertubuh patung. Saatnya penilaian, para juri silahkan menyampaikan keputusan beserta alasan, dimulai sesuai urutan yang telah ditetapkan. Aku memberikan suara kepada tim afirmatif karena mereka berhasil memadukan disiplin pengukuran dengan bahasa budaya yang membuat ilmu terasa milik semua orang. Kecemasan lawan tentang garis etik valid, tetapi rambu yang ditawarkan cukup menjanjikan untuk pilot yang dapat diawasi publik. Aku memilih tim konservatif karena mereka menjaga arsitektur demokrasi dari godaan simbol dan menuntut bukti kausal yang ketat sebelum skala naik. Kemenangan sejati adalah data yang kokoh, dan sampai itu hadir, prioritas harus condong pada infrastruktur dan kurikulum yang merata. Suara terakhirku jatuh kepada tim afirmatif karena model mereka mengikat warga dalam tata kelola dan memelihara ingatan kebijakan melalui pengalaman yang tidak mudah pudar. Aku melihat ruang untuk kegagalan, tetapi aku juga melihat rancangan untuk belajar bila gagal, dan itu nilai yang tak ternilai. Dengan 2 suara untuk tim afirmatif dan 1 untuk tim konservatif, pemenang malam ini adalah tim progresif. Selamat kepada tim progresif atas kemenangan yang diperoleh melalui argumen yang berani sekaligus terukur. Kami berterima kasih atas kesempatan ini, dan kami akan bekerja lebih keras agar setiap langkah di laut setara dengan langkah maju demokrasi. Kemenangan ini adalah undangan untuk bertanggung jawab, dan kami mengajak semua warga menjadi penjaga bersama bagi laut dan proses belajar publik. Kami menerima hasil ini dengan hormat, dan kami berharap kehati-hatian tetap menjadi pagar yang tidak dikesampingkan di setiap eksperimen kebijakan. Kami akan terus mengawal etik dan akuntabilitas, karena kemenangan argumen hari ini tidak boleh mengaburkan pelajaran tentang batas dan prioritas besok. Terima kasih kepada kedua tim dan para juri atas perdebatan yang tajam, hangat, dan tetap saling menghormati. Terima kasih juga kepada Anda yang mendengarkan hingga akhir, keterlibatan Anda membuat ruang ini hidup. Jika Anda suka format seperti ini, mohon tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar tentang argumen yang paling menggugah Anda. Dukungan Anda berarti besar, Anda bisa memindai kode QR di kanan bawah, atau lewat tautan di deskripsi untuk berdonasi kepada kanal ini. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sama sekali berbeda, yang mungkin memberi perspektif baru di luar studio ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis, tetap peduli, dan terus bersama kami di Arena Argumen.